Oke, selamat pagi, siang, sore, teman-teman semuanya. Ya, jadi hari ini kita akan pertemuan virtual via record seperti biasa ya. Karena kan pada awal Desember ini teman-teman akan ini ya studi banding ke Innovation Summit di Inkubator UNER ya, Universitas Erlangga di Grand City ya. Jadi jangan lupa untuk tugas studi bandingnya itu dikirim ke Google Drive ya yang saya cantumkan gitu ya. Nah, hari ini saya tuh pengen membahas ke teman-teman tentang IQ 3 ya. Jadi kalau kemarin IQ 2 itu adalah untuk UAS ya. Berarti IQ 4 itu untuk UAS. Nah, tengah-tengah antara IQ 2 dan IQ 4 itu ada IQ 3 ya. Jadi menuju ke UAS ya. Jadi teman-teman kalau diperhatikan ketika yang kita itu sudah mau ke IPIT 4 karena IPIT 4 itu kan untuk UAS ya artinya sudah harus dimaksimalkan hasil-hasil revisi dari sejak IPIT 1, 2, sampai 3 untuk dimasukkan ke IPIT 4 gitu ya. Nah, saya mau membahas tentang kita lihat dulu deh layoutnya atau feedbacknya guidelines untuk IPIT 3 itu kayak gimana ya. Oke, jadi mungkin nah sekedar informasi aja bahwa setiap unit itu berarti adalah kumpulan dari unit sebelumnya plus materi baru gitu ya. Jadi dalam unit 3 ini nanti pastinya teman-teman harus memasukkan revisi dari ketika UTS kita kemarin. Jadi kemarin tuh ketika UTS itu kan banyak yang revisi ya, bahkan ada yang revisi itu mulai dari problem kanvas gitu ya. Kemudian juga mungkin teman-teman sudah lihat nilainya itu ada yang nilainya itu 90 ada, tapi itu juga yang nilainya itu kayak cuma 30, ada juga yang nilainya cuma 50 gitu ya. Karena eh, saya rasa teman-teman harus lebih bekerja sama lagi ya antar tim ya terkait dengan materi-materi yang ada di unit 1 dan juga unit 2 ya, terutama tentang value proposition, MVP, bahkan di bagian problem pun biasanya yang dapat kayak nilai 30 itu biasanya bahkan di problem aja itu udah salah. Berarti artinya kalau di problem salah, di belakangnya juga pasti salah gitu ya. Nah, berarti teman-teman ketika teman-teman nanti itu mengerjakan itu tiga ya, itu teman-teman harus sudah mulai merevisi lagi problemnya ya, bagian problem opportunity itu direvisi kalau misalkan ketika UTS kemarin ada yang harus direvisi ya. Kemudian juga market share estimation ya, ini banyak banget yang salah gitu ya. Padahal sudah saya beri video pembelajaran gitu ya, tapi masih ada aja yang salah. Dan ini cukup fatal. Jadi kalau misalkan di bagian market size ini salah, pasti ke belakangnya juga salah gitu ya, biasanya kayak gitu. Karena gimana ya, kita kan kalau punya bisnis itu memang kita harus menentukan dulu kita mau di pasar yang mana, mau pasar yang di bawah gitu ya, mau pasar yang low gitu ya, yang harganya murah gitu ya. Kalau harga produk kita murah berarti kita bisa menyasar pasar yang low. Tapi kalau harga dengan medium standar sesuai dengan harga pasar gitu ya, berarti kita bisa menargetkan pasar yang medium. Tapi kalau misalkan harga produk kita itu lebih mahal, misalnya premium mungkin karena bahan-bahan yang kita gunakan juga premium, berarti kalian tuh mengajar pasar luar negeri atau bahkan pasar yang menengah ke atas, gitu ya, yang penghasilannya sekian berapa misalkan. Nah, jadi di sini tuh masih banyak yang salah ya, untuk size-nya ya. Jadi ini dibenerin ketika di identifikasi. Karena nanti identifikasi itu pengumpulannya tanggal 15 Desember. Kemudian itu ya, yang untuk AS itu pengumpulan adalah sekitar tanggal 5 Desember. Ya, terus, nah karena kita harus mengejar tanggal 15 Desember untuk P3 ya, jadi teman-teman harus segera merevisi nih, apalagi yang customer personanya cuma satu kemarin ya. Jadi customer personanya dibenerin, value propositionnya juga harus dibenerin ya, karena value proposition itu menggambarkan tentang produk fit to customer. Produknya ini fit apa enggak nih untuk customer? Fit itu artinya produk kalian tuh bisa menjadi solusi nggak sih buat customer, atau produk kalian tuh ya cuman apa namanya ikut-ikutan aja, ikut-ikutan pasar aja gitu ya, ataukah produk kalian itu bisa menawarkan sesuatu yang juga baru dan inovatif gitu. Kemudian competition analysis ya, beberapa kemarin agak sedikit salah, ada masuk atau dua yang salah gitu ya. Nanti so far sudah paham mengenai ekspornya. Jadi intinya adalah di antara beberapa kompetitor ini kekurangan venture-nya itu apa, kelebihan venture-nya itu apa. Kelebihannya mungkin dari
value propositionnya ya. Kalau kekurangan ya mungkin dari apa? Jadi kamu masih startup nih, pasti ada kekurangannya dong. Mungkin pas awal itu akan challenger kalian tuh nggak mungkin lebih baik dibandingkan komputer lainnya, gitu kan ya. Jadi kekurangannya itulah yang harus kita evaluasi. Ya. Nah, kemudian link canvas. Kenapa sih kok harus link canvas bukan bisnis model canvas gitu ya? Kenapa kok harus link canvas? Karena ini kan produknya itu. Kan kalian baru inisiasi ketika praktik itu. Tapi link canvas itu fungsinya namanya juga link ya. Jadi kita fokus ke pada produk. Ada yang value proposition produk kita gitu ya. Makanya kenapa link canvas kalau prosesnya kan itu fokus terhadap proses bisnisnya, fokus secara keseluruhan. Tapi kalau link canvas biasanya dilakukan untuk orang-orang yang barusan banget membuat produk gitu, dari menginovasi segmentasi. Jadi kita fokus itu supaya produk ini bisa disukai oleh masyarakat, bisa menjadi solusi buat masyarakat, dan juga supaya produk itu bisa meningkatkan brand awareness, big branding gitu ya. Nah, MVP juga ya, minimum viable tambahan sesuatu ya nggak bisa kita nggak kalau mengunci oke, perfect is okay tapi perfect itu jangan perfeksionis banget ya. Perfect itu harus tapi jangan perfeksionis. Jadi yang bisa membuat kita perfeksionis itu nanti adalah customer. Jadi ketika kita buat produk kita punya rasa ini perfect gitu ya, bisa oke lah ya. Bisa diluncurkan, jadi diluncurkan aja, mulai aja dulu gitu ya. Karena nanti akan ada feedback dari customer customer merasa produk ini kurang karena ya dia akan masih itu feedback, dan dari situ kita bisa melakukan continuous improvement untuk merubah proses kita sesuai dengan keinginan customer atau feedback dari customer. Nah, untuk validation ya, apakah produk kamu itu menurut kamu harus report ya, ganti bisnis, atau mungkin kamu bisa melanjutkan sesuatu, bahkan produk kamu itu tidak lain. Nah, kemudian kita lihat ini tiga itu isinya apa sih nanti teman-teman? Oh, jadi dalam itu besar, itu isinya adalah sales jadi rencana penjualan. Wah, artinya bahwa kita bicara tentang rencana penjualan, ada yang namanya target market. Gitu. Jadi teman-teman harus masukkan ke target marketnya dari proses estimation yang ada di bulan 1 atau bulan 2 sebelumnya. Ya. Kemudian ada berapa leads sih? Leads itu jadi kira-kira berapa orang yang akan kamu secara berapa customer leads gitu ya. Leads-nya adalah case by case berapa. Bahkan leads-nya oh 5 orang per hari gitu ya. Atau mungkin 25 seperti itu ya. Kemudian opportunity atau prospeknya ya itu ada berapa. Kemudian jadinya convertnya ke customer. Jadi artinya apa teman-teman? Dari customer sales funnel ini dari atas ke bawah itu angkanya semakin kecil gitu ya. Jadi hampir mirip dengan Tam Samsung gitu ya. Tapi kalau yang di customer sales funnel itu lebih mengedepankan berapa orang sehingga akhirnya membeli produk kita di antara yang baru sukses dengan target market yang kita itu launching itu mendekat ekspektasi. Nah, mungkin kita bagian kanan ini ada tabel customer acquisition plan. Jadi target customer segmen type, target customer segment number ya itu berapa orang gitu ya, 5, 10, 20, 100 gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah channel to be used to attract the target customer segment. Kemudian yang keempat adalah estimate number of lead. Yang kelima adalah estimate cost to convert this lead to actual customer. Jadi sebenarnya teman-teman baru bisa mengisi tabel ini kalau apa sebenarnya? Sebenarnya teman-teman itu pasti akan bisa mengisi tabel ini kalau teman-teman bisa melakukan ads ya, ads. Jadi misalkan kalian kenapa kok saya minta teman-teman itu bikin akun di TikTok, bikin akun di Shopee, bikin akun di Instagram. Ya, itu yang supaya kalian bisa mulai untuk nge-ads ya. Jadi kalian tahu reach-nya kalian. Ya. Jadi antara itu kalian bisa masukkan ke customer matra gitu. Dari itu juga kalian bisa lagi-lagi yang mencari yang kalian ads ya. Misalkan kalian dikasih reach berapa, yang datang ke website kalian itu berapa. Kalau ada ke website kalian ya, jadi itu adalah estimate number of leads. Terus kemudian yang beli produk kalian berapa ya.
Jadi kalian tuh baru bisa mengisi tabel ini kalau kalian sudah mulai melakukannya ya. Jadi coba teman-teman coba isi di apps dulu gitu ya Instagramnya atau mungkin Instagram dengan budget mungkin 30.000 atau 15.000 per bulan. Sebenarnya kalau kita melihat TikTok atau Instagram itu murah kok, yang cuma 15.000 itu tuh udah bisa dapat. Jadi artinya itu bisa sesuatu. Jadi kalian bisa beli dulu. Kira-kira gitu kan. Nah, kemudian di sini ada go-to market strategy. Jadi, ensure that we have active social media presence on multiple platform, ya, such as Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, and Pinterest. Show your branding video, ya, teman-teman kan bikin ya. Saya minta teman-teman itu, kayak kemarin tuh bisa kalah sama bikin sudah apa namanya sudah bikin branding video untuk di post di Universitas Gadjah yang Science Festival di bulan kemarin. Jadi fungsinya branding video itu adalah apa untuk memperlihatkan value proposition produk kita, gitu, membuat orang itu lihat produk kita itu keren banget gitu ya. Jadi di dalam branding video tersebut dia harus clearly explain the brand, the concept, target customer, dan unique selling value proposition. Show your positioning statement. Jadi artinya gini, untuk mengisi bagian ini, ya, kalian harus bikin branding video. Jadi teman-teman artinya di isi tiga ini selain mengisi pitch deck, itu outputnya ada video. Nanti untuk branding video di sini, ya, itu videonya berapa sekitar 2 menit. Jadi satu. Nah, apa aja nih yang harus kalian perlihatkan di video ya tentunya adalah namanya branding video ya, nanti ada logo, kemudian juga harus memperlihatkan produk kalian itu ini apa, posisinya jualan itu menjadi apa gitu kan ya, makanya di sini show yourself and distribution model ya, channel for yourself and distribution. Nah, yang nggak kalah penting adalah nanti di sini teman-teman itu harus bikin financial plan. Ya. Jadi di sini tuh udah mulai hitung-hitungan. Ya, makanya kenapa kemarin saya minta udah mulai pada jualan dan beberapa sudah jualan, which is good banget gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tahu produk kita tuh demandnya berapa. Jadi dalam financial planning itu kita punya asumsi pasti konsultan fee. Namanya gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang startup, pasti butuh namanya konsultan. Karena konsultan itu tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan teoritis yang dilakukan oleh bisnis kita. Gitu kan. Kita tuh kalau udah bisnis ya tidak ada itu, bisnis itu kalau itu mainnya main feeling. Sedangkan bisnis itu nggak bisa kayak gitu. Gitu ya. Kita punya bisnis itu harus digabung antara feeling, bakat, sama teori. Gitu ya. Kalau misalkan cuma teori doang juga nggak ada yang eksekusi. Tapi kalau cuma berdasarkan bakat dan feeling ya, biasanya hitungan kita tuh akan salah sehingga menyebabkan omset kita turun ya. Kemudian ada bisnis acquisition fee, misalkan kalau haji, ada merek, dan lain. Kemudian bikin website harganya berapa, bikin license, kemudian kos-kos lain itu ada aja itu diberikan di tabel ini. Kemudian equipment ya, bahannya, kemudian biaya-biaya operation kayak marketing, supply and raw, kemudian stationery, working capital, gitu ya. Kemudian butuhnya apa ditulis di sini, gitu ya. Kemudian tetap capital, misalkan kalau misalkan kalian ya, ini kalau misalkan kalian punya investor atau misalkan kalian itu lagi ini kebang, lagi ngajukan, lagi ini kebang. Nah, kemudian baru bagaimana ini total. Nah, di sini apa namanya forecast. Jadi di sini ini ada tabel terkait forecast selama satu tahun. Jadi ini forecast estimasi, gitu ya. Jadi kalau berdasarkan dengan forecast, kira-kira ya dari tabel sebelumnya, kira-kira kamu itu punya forecast itu seberapa banyak setiap bulan? Dan forecast ini ya apa forecast namanya forecast ya itu kita nggak bisa kayak misal bikin ya kita nggak bisa kayak oh gede-gedein aja gitu ya itu nggak bisa makanya kenapa kemarin tuh harus sudah jualan karena dari situ kita bisa dapat forecast oh kira-kira barang saya itu terjual sebelum itu berapa gitu ya jadi kita bisa bikin forecast itu berdasarkan
kayak cuman ijir-ijiran aja gitu. Nah, kemudian ada COGS. COGS itu intinya adalah negative product ya, teman-teman. Jadi cost of goods sales intinya adalah harga pokok produksi. Ya. Kemudian gross profit. Gross profit itu berarti ya berhubungan sama margin profit kita gitu ya. Jadi misalnya namanya COGS itu biasanya biasanya bahasa COGS itu sering dipakai oleh orang-orang yang melakukan barang dari kan ada vitamin hewani itu yang kekinian gitu. Nah, itu adalah OC. OC itu dijual harga itu di e-commerce itu sekitar 99.000 sampai 100.000. Padahal COGS itu cuma 10.000 ya per botol. Per botol itu 30, COGS itu 20.000. Jadi bayangin. Jadi dia itu hasilnya kan dia jual produk itu bahkan 10 kalinya dari COGS. Nah, kenapa dia bisa bikin dapat COGS yang banyak itu? Karena ketika dia jual di Cina, itu jual itu pesannya itu nggak cuma ribuan atau 10 ribuan, itu langsung 100.000. Tapi ini COGS ini kalau kita makan ya, itu berhubungan sama kuantitas produk. Jadi kalau kita semakin banyak produk yang kamu beli, pasti COGS-nya semakin murah. Gitu. Tapi kalau beli cuma 1.000, ya mungkin COGS-nya jadi 50.000, gitu ya. Karena cuma beli rasa itu, COGS-nya makanya cuma 10.000. Kemudian operating expenses. Nah, operating expense itu biasanya dari karyawan gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian tuh karyawan luas itu kalian sendiri ya berarti kalian bisa coba ini di nol atau mungkin karyawan paling nggak satu gitu ya. Kemudian marketing plan, kemudian utility ya, itu dia biaya kayak listrik, biaya pulsa dan lain-lain, transport, commission pay gitu ya. Jadi coba teman-teman lihat dulu ini sampai ke bawah dan harus ada explanation. Nanti kita akan responsikan ini juga ya. Nah, ini juga ada namanya financial projection. Ya, jadi financial projection ini kalau tadi itu ya dari bulan Januari sampai bulan apa namanya Desember. Nah, kalau ini itu 5 tahun ke depan. Ya, projection. Jadi forecast selama 5 tahun ke depan. Ya, teman-teman perhatikan di sini berapa angkanya gitu ya. Angka-angkanya kan tabel-tabelnya angka asli gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan sampai ke sini. Ini adalah kesimpulan. Itu tergantung kita berapa. Berarti hidup ekonomi kita itu dari mana? Berarti berapa sih? Terus profit berapa dari sudut pandang. Tapi kalau profit langsung berarti parameternya adalah ukur parameternya adalah persentase gitu ya. Kemudian operating cost, operating profit, CAC, CLV, R2. Ya, kalian cek di Google CAC, CLV, R2 itu apa gitu ya. Nah, di sini dari rumusnya ya. Teman-teman lihat di bagian sini ada rumus. Oh, kayak itu jadi total revenue itu in specific period divided by the number of customer during the same time. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman itu belum jualan ya kemarin-kemarin itu akan susah untuk isi yang ini gitu ya karena ini belum terkait dengan forecast. Ini langsung ke tim composition. Jadi sebenarnya yang kita isi itu untuk itu tiga itu sangat sedikit sekali ya teman-teman. Ya, cuma ini tapi banyak. Karena harus dirincikan dan forecast itu harus sesuai sama tingkat penjualan yang kemarin kalian bikin. Jadi pitch deck itu sebenarnya cuma video tabel ini setelah kalian search sebuah konten yang ada di TikTok atau di Instagram, kemudian kalian bikin ini apa keuangan, kalian bikin akuntansinya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Sebenarnya saya sudah bikin sebuah format template Excel yang akan memudahkan kalian untuk mengisi template yang ini. Gitu. Jadi dengan template Excel ini, kalian bisa langsung dapat angkanya setiap selama 5 tahun, 5 tahun ke depan. Ini saya akan perlihatkan ya. Nah, ini contohnya adalah, nah ini contohnya, ini asli, kalau kamu katanya ya. Ini adalah tabel aliran dana investasi waralaba. Jadi kalau misalkan kalian itu franchise ya, itu kalian bisa tahu kalian sebenarnya cuan apa enggak, gitu ya. Nah ini franchise-nya titik koma, gitu ya. Jadi saya akan jelasin di tabel ini, teman-teman lihat. Jadi kalian nanti pakai tabel ini dulu ya, ngitung pakai tabel ini dulu, baru kalian bisa masukin ke tabel-tabel yang sesuai sama bisnis, gitu ya. Nah, itu nih, titik koma. Titik koma itu ada namanya inisial, bentar.
di dalam format yang saya kasih ya itu ada di bagian awal-awal ya ada namanya initial cash flow dan ada operational cash flow. Initial cash flow itu adalah biaya-biaya yang kita keluarkan tuh cuma sekali atau paling sekali selama 5 tahun, sekali selama 10 tahun. Jadi biaya yang kayak modal awal keluar gitu ya. Nah, initial cash flow di sini contohnya kalau kayak titik koma ya, itu dia punya license free ya. Jadi biaya ini loh, teman, biaya waralaba ya. Biaya waralaba satu paket itu 80 juta. Ini dia kebetulan ngambil paket yang paling murah, yang paling murah itu 80 juta. 80 juta itu dia akan keluarin selama 8 tahun kalau nggak salah. Jadi bukan 8 tahun, bukan tiap tahun keluar 80 juta. Jadi 80 juta itu untuk 8 tahun. Jadi dia udah nggak bayar lagi selama 8 tahun gitu ya. Jadi kan itu biaya yang keluar sekali doang gitu ya. Nah, equipment ya. Jadi dia juga selain franchise waralaba, ternyata equipment itu di luar itu, gitu ya. Di luar biaya franchise sendiri dia harus beli equipment dong. Dia harus beli kayak misalkan kulkas aja dia harus beli berapa gitu ya. Kemudian dia juga harus beli meja, table, dan lain-lain gitu ya. Nah, biayanya adalah 80 juta gitu ya. Jadi ini kan biaya inventaris bahasanya gitu ya. Nah, biaya marketing opening. Ada biaya marketing opening ini karena apa? Kata Pak MVP ya, minimum viable product. Karena kan dia harus launching ya. Harus digital marketing, harus bikin value mungkin gitu ya. Nah, biaya marketing opening itu adalah 4 juta. Ini biaya di awal. Karena biaya ini disetorkan ke titik komanya. Jadi titik koma itu selain bisa ngasih license free, dia ngasih biaya marketing opening juga. Gitu ya. Jadi kita tuh sebagai franchisor itu harus membayar itu sekitar 84 juta. Kalau 80 juta ini kita dari kita sendiri, itu pengeluaran kita sendiri. Jadi kita yang bayar ke titik koma itu 80 plus 4 juta. Jadi biaya waralaba plus biaya marketing opening. Nah, di sini totalnya adalah 164 juta untuk biaya modal awal gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman ini tahun ke-0, berarti artinya tahun ke-0 kita itu udah modal 164 juta. Berarti artinya kalau jadi neraca itu minus 164 juta. Oke ya. Sampai sini paham kan ya pasti ya. Nah, kemudian kita lihat ke bagian operational cash flow. Nah, operational cash flow itu dibagi menjadi operational cash in dan cash out. Kalau kita bilang cash in ya berarti revenue dong, karena kan uang masuk gitu ya. Jadi penerimaan penjualan di sini itu 55 juta 200 55 juta 200 ribu ya. Jadi penjualan penjualannya di sini itu dari proyeksi titik komanya. Jadi ini kan tabel aliran dana itu kan estimate ya. Jadi orang itu gini. Jadi intinya orang itu dia mau ngitung kira-kira eh, kalau saya itu beli koma, saya bakal balik modal tahun keberapa gitu ya kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kita franchise ya, biasanya kalau kita dapat proposalnya kata Barafi atau kata titik koma, dia itu akan mengisi estimasi omset gitu. Kalau misalkan kondisi optimis gimana, kondisi biasa gimana, kondisi pesimis kayak gimana, itu biasanya mereka akan mengisi omset gitu. Nah, di sini dia pakai kondisi biasa. Ya, jadi penerimaan penjualan sekitar 55 juta 200 ribu dengan asumsi berapa cup. Jadi kalau di proposal itu ada cupnya. Gitu ya. Nah, kemudian ada namanya operational cash out. Ya, operational cash out adalah gaji karyawan. Dia pengennya 3 orang dengan gaji sekitar UMR 4, sekian. Jadi tiap bulan dia keluar 13, something juta. Gitu ya. HPT, ya, harga pokok penjualan, ya, sekitar 16,55. Royalty fee, gitu ya, biaya-biaya lain. Kayak misalkan biaya dia kerja sama siapa, ngasih komisi, ya itu sekitar segini. Sewa tempat, sewa listrik, biaya online delivery, ya. Jadi ini semua adalah biaya operasional yang harus selalu keluar. Jadi tiap bulan dia dapat penerimaan 55 juta, cash out-nya pengeluarannya adalah 48 juta. Gitu ya. Nah, kemudian di sini, nah ini kan teman-teman lihat ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya, berarti ini semua dikali 12 ya. Pengeluaran itu pasti minus, penerimaan itu pasti plus. Nah, ini dengan asumsi distribusi normal ya. Nah, kemudian netnya berapa? Netnya berarti adalah cash in dikurangi cash out gitu ya. Nah, kemudian di bawah sini itu ada namanya discount factor gitu ya. Discount factor itu kita pakai
biasanya itu Kak, saya pakainya 12, tapi kebetulan di sini pakainya itu 20%. Kenapa kok pakai diskon faktor 20% ke 12? Karena gini, kita mengikuti harga ini, harga milik modalnya saham. Gitu. Kalau saham itu kan biasanya kalau kondisi yang biasa itu sekitar 13%. Dimana itu paling balik modal. Itu kalau kita punya bisnis, kalau kita punya bisnis, tujuannya itu bisa ke di atas 30%. Nah, diskon cash flow di sini kalau kita kalau marnya 20 berarti di sini kalau kita ambil berarti 0,2. Nah, kalau diskon cash flow ya diskon cash flow itu kalian bisa ngitung ada rumusnya nih. Ya, kan diskon cash flow kalian udah bisa ngitung berarti dari mar dikali net cash flow. Nah, marnya ini dapat dari mana teman-teman? Ya, marnya ini kalian bisa dapat dari nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi marnya ini ada ada rumus, ada juga ada ini. Nah, terus di sini juga ada MPV, kalian bisa dapat MPV juga gitu ya, ada rumusnya juga. Kalian juga bisa dapat rumus IRR, udah dapat rumus payback period juga. Gitu. Jadi tabel ini akan memudahkan kalian ketika kalian itu ini, ketika kalian itu bikin tabel yang ada buat di pitch deck. Oke. Ternyata ketika tadi saya sharing, itu dia nggak masuk. Aduh, nggak. Jadi saya mau coba share screen lagi ya. Bentar, jadi tadi itu yang saya share itu adalah ini, guys. Tuh. Wait, wait. Nah, jadi yang tadi saya share screen itu adalah ini ya. Jadi mungkin tadi teman-teman nggak bisa melihat teman Indonesia Cash Flow gitu ya. Indonesia Cash Flow itu yang di sini ya kan. Operational cash flow itu ada di sini dan operational cash flow itu dibagi di cash in dan juga cash out. Jadi saya kasih uangnya kan cash in dan juga ada cash in, ada cash out. Ya, ini harus diperhatikan. Nah, jangan lupa kalau cash in berarti adalah penerimaan penjualan. Ini yang tadi saya bilang ya, penjualan. Nah, jadi titik koma itu masuk kira-kira penjualan itu sekian. Gitu. Kalau misalkan kamu ngambil paket yang 80 juta, itu dia nanti kan juga paket satu juta. Kalau kita jual sendiri, titik koma itu ada yang kayak 50 juta itu ada kan? Dia jual 100 juta itu ada. Gitu. Nah, ini biaya masuk. Ini kita pakai marnya. Jadi biasanya marnya ini marnya ini bisa teman ganti. Cuma 20% itu udah mar maksimal ya. MMF itu adalah mengacu pada suku bunga ya, suku bunga loan dan juga itu memperlihatkan perhitungan. Tapi kita coba ke sini. Kalau dari NPV sama IRR itu teman-teman sudah ada rumusnya, jadi tinggal masuk-masuk sedikit, tapi harus dipahami ya. Terus gini teman-teman, coba kalian lihat ya. Payback period. Di sini tuh payback period itu 3 tahun. 3 tahun itu di rumus ini sebenarnya juga ada rumusnya gitu ya. Cuma di sini kita pakai manual ya. 3 tahun itu dari sini. Oke, kita ke part kecil dulu ya. Tahun pertama ini belum kenal ya. Tahun ke-6 kita tuh rugi ya. Bukan rugi sih. Karena masuk awal itu kan nggak ada tahun ke-6 itu ibaratnya kita tuh masih kenal itu kan. Ya, jadi kita tuh ngerasa itu masih minus itu 94 juta. Kemudian tahun ke-1 ya, penerimaan kita pasti lah sudah yang juta gitu ya. Tapi pengeluaran kita itu kan masih minus 577 ya. Berarti net operating income ya, laba bersih kita itu 84 juta gitu ya. Nah, 84 juta, oke lah 84 juta, tapi kalau misalkan kita kumulatifkan cash flow kita, itu kita tuh masih minus. Karena 84 juta ini masih eh, ini kan masih apa, masih belum, masih kita tuh masih belum balik modal, ya. Modalnya 164 juta ya. Berarti kita masih 84 juta tadi. Berarti kan kita masih defisit ya, masih minus gitu ya. Makanya di sini minus 93 juta gitu ya. Di sini 84 minus 7 juta di sini ya. Kemudian discounted cash flow itu kita dapat dari perkalian antara net cash flow dan discounted share ya. Jadi 70 juta 600 ya. Sedangkan kumulatif cash flow-nya adalah minus 194 di
minus 164 ditambah 70 juta something. Jadi artinya kita masih minus 93 juta. Ya. Di tahun kedua pun dengan perhitungan yang sama ya, dan kumulatif cash flow yang sama ya, itu kita masih minus, tapi kita minusnya ya 34 juta. Nah, di tahun ketiga ya, itu kita sudah DEP. Nah, jadi target dari itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita DEP. Ya. Di sini kita sudah DEP, nah, kita sudah jual 14 juta. Ini baru tahun ketiga kita itu jual 14 juta. Ya. Di tahun kelima, tahun keempat ya, di tahun keempat kita baru jual 55 juta. Tahun kita, tapi di tahun kelima itu sudah oke, kita sudah jual 89 juta. Gitu ya. Ya. Jadi teman-teman kira-kira sudah gambar tapi kita akan coba ke materi yang kita akan coba ke ini apa Excel yang lain. Oh, harus ini saya mau share screen lagi. Nah, saya akan share screen lagi sebuah Excel. Ya. Kalau tadi itu kan Excel itu tentang science bisnis ya. Nah, sekarang saya mau kasih teman-teman lihat itu bisnis beneran, gitu ya. Jadi ini ada sebuah bisnis uh, tahun lalu ya, bisnis teknopreneur ya. Dia itu bikin bisnis pembersih pembersih sepatu bentuknya tisu, gitu namanya tisus, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ada namanya tadi kan ada initial cash flow ya. Oh, initial cash in. Oh, ini cash in, cash out. Hmm, cash out. Oke, nah, ini ya. Oke, jadi ini kalau bisnis beneran ya, ada initial cash flow, ada operational cash flow. Di dalam initial cash flow ada dua lagi, dihitung dari dua, initial cost dan initial cash in. Ini kalau kita ada ini ya, kalau kita dapat suntikan dana dari seseorang, investor atau mungkin bank, itu masuknya ke initial cash in. Jadi ada modal awal yang ditambahin dari orang lain, gitu ya. Nah ini kebetulan nggak ada, gitu ya. Nah, initial cost kita lihat berarti dia adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sebuah bisnis satu kali doang, gitu ya. Mungkin selama 5 tahun, 8 tahun, ternyata 10 tahun, gitu ya. Peralatan produksi ya, buat produksi si tisunya, tisu basah. Jadi kayak semacam tisu basah, tapi buat mesin sepatu, gitu. Dan bisa buat sepatu kerja, sepatu yang gigi pun atau sepatu yang kulit, gitu ya. Nah, peralatan produksinya itu adalah sekitar 2,25. Peralatan kantornya itu lebih banyak, 19,5 gitu ya. Artinya kalau peralatan kantornya banyak, berarti kemungkinan karyawannya bakalan banyak nih, gitu ya. Nah, biaya dekorasi ya, biaya dekorasi untuk misalkan dia butuh buat nge-live di TikTok, nge-live di Shopee, dan lain-lain gitu ya. Jadi biaya operasionalnya adalah 22,385 ribu, ya 22 juta pun. Ya, jadi di tahun ke-6 dia minus 22 juta. Penerimaan penjualan estimasi gitu ya, itu adalah sekitar 312 juta 500 ribu gitu ya, karena dia harga jualnya murah nih. Jadi dia itu forecast kalau akan terjual banyak, karena produk ini tuh bisa menggantikan laundry sepatu gitu ya. Jadi kan kalau laundry sepatu kan agak mahal gitu ya. Terus kita juga kadang-kadang juga ya testimoni yang sepatu kalau harus gitu ya. Nah, jadi dia bisa pakai ini. Nah, kemudian operasional cash outnya itu biaya bahan baku segini, utilitas sekitar segini, pemasaran, sewa tempat, gaji karyawan, kita dari sini juga 64 juta. Kalau nggak salah karyawannya, if anak kita kan kayak 5 gitu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat dari rumus-rumusnya, sudah rumusnya semua, kalian tinggal masukin, tapi harus dipahami karena nanti akan saya responsikan, akan saya tes juga, ya, dan akan ada penilaian juga di testing. Nah, di sini saya pakai, kita pakai Marni 12. Karena kenapa kok Marni 12? Marni harus lebih kecil, karena ini bisnis beneran. Ya, kalau tadi itu kan
franchise ya. Kalau franchise marginnya agak tinggi nggak apa-apa lah. Kamu kalau franchise kan berarti si titik komanya sudah branding, gitu ya. Dia sudah punya alat marketing gitu ya, dan dia sudah punya budget marketing nggak cuma sekedar di sosial media, dia juga bahkan bisa pasang baliho gitu ya, dan dia juga sudah bikin pelatihan. Berarti marginnya lebih tinggi itu nggak masalah. Tapi ini kita pakai marginnya lebih kecil. Nah, ini rumus marginnya nih. Nah, di sini teman bisa lihat kalau marginnya sekian, tapi rumusnya segini. Oh, ya rumusnya. Oke, ya. Kemudian ada diskon cash flow. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Oh, bisnis tisu ini ya, itu ternyata di tahun pertama itu sudah mulai berperiod gitu ya. Di sini itu 11 juta ya dari tahun pertama aja dia udah balik modal dan jualan 11 juta. Ya, modalnya kan cuma minus 22 tuh, ya kan? Dia dapat dia udah sambil bayar bayar ini ya, bayar kontrak awalnya, udah sambil dikurangi modal awal, itu dia sudah masih jual 11,7 juta, which is good gitu ya. Nah, di tahun kelima bahkan dia sudah 115 juta. Nah, jadi artinya produk itu sangat secara bisa pelayanan itu bagus karena NPV, IRR, dan payback periodnya itu sangat-sangat positif gitu ya. NPV-nya 10 juta, IRR-nya 145,6%, dan bahkan payback periodnya di tahun ya. Jadi teman-teman akan saya kasih ini. Jadi dengan kalian ngisi ini ya, itu kalian bisa nge-breakdown lagi pitch deck dari Watuan. Oke. Nah, ini adalah nih pertemuan kita belum selesai ya teman-teman ya. Jadi, wait, di sini saya akan masih terkait dengan itu tiga ya. Kita akan membicarakan tentang apa saja yang harus dianalisa di bagian itu. Uh, nah, oke. Okay. Tadi kan kita bicara tentang hitung-hitungan ya. Tapi coba teman-teman perhatikan bahwa di ini tiga itu kita akan mengisi yang namanya digital branding video gitu ya, go to market strategi. Jadi bagaimana caranya kita masuk ke market strategi. Jadi eh, kita tuh udah bikin MVP gitu ya, kita udah bikin perhitungan analisa biaya, tujuh dan lain-lain. Tapi sebenarnya ketika kita bikin perhitungan analisa asuransi, apakah kita benar-benar sudah masuk ke market gitu ya? Masuk ke market itu kan nggak bisa sembarangan. Masuk ke market itu harus ada strateginya. Kenapa? Karena segimana-gimana gitu. Kalau eh, kita tuh kalau punya bisnis ya, kita bisa masuk ke bisnis yang udah ada. Kenapa nih orang lain jual baju dan jual bajunya bagus kayaknya, ya itu saya jual baju aja gitu ya. Cuman cuman ketika saya jual baju, berarti saya harus pakai strategi apa nih? Karena udah banyak orang yang jual baju gitu ya. Berarti strateginya juga harus lebih unik. Mungkin kita berbanyak ads gitu ya, atau mungkin kita bisa bikin baju yang kira-kira itu warnanya itu jarang ada di market, tapi orang yang dia tuh punya pasar yang memang disukai gitu ya, misalkan gitu. Atau misalkan gini, kita bikin produk market ya, kita masuk ke market dengan cara membuat produk yang inovatif kayak tisu tadi. Tisu itu kan inovatif ya produknya. Jadi dia bikin produk itu dengan harga yang murah ya, harga itu kayak cuma 20 ribuan gitu, tapi sudah bisa menggantikan laundry sepatu yang harganya kayak sekitar 50 ribuan atau 70 ribuan gitu ya. Nah, ketika kita itu masuk ke market yang baru dengan produk inovatif, pasti produk kita itu juga akan diburu sama orang lain. Ya, jadi artinya strategi itu harus berubah dari tahun ini ke tahun depan. Jadi tiap tahun itu harus berubah. Namanya strategi itu harus fleksibel, gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana caranya masuk ke strategi market, ya. Bagaimana caranya masuk ke pasar dengan strategi apa. Dan ya, ini juga akan masuk ke itu tiga dan akan masuk ke dalam materi kalian di digital branding video. Gitu ya. Ada namanya go to market GTM strategi ya.
bagaimana cara mengidentifikasi go to market yang sesuai sama bisnis kamu. Nah, bagaimana caranya membuat market penetration, gitu ya. Dan yang terakhir adalah mendevelop digital marketing plan untuk go to market strategy and customer acquisition. Customer acquisition ini sangat berhubungan dengan penetration rate. Makanya kenapa penetration rate-nya kita bikin maksimum 10% dari market share yang jadi somnya, gitu ya. Oke, kita lihat nih di sini. Startup branding, ya. Jadi kalau kita mau membranding apa, yang pertama adalah developing the brand, gitu ya. Jadi kalau bikin teman-teman kalau bikin tagline, teman-teman kalau bikin nama bisnis itu jangan yang terlalu susah ya. Jangan yang kalau kalian mau internasional, nanti niatnya itu mau internasional, oke lah apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau market pasarnya untuk orang Indonesia itu kan pengennya produk yang kayak gampang diucapkan, gitu ya, yang kayak ibaratnya lagu aja tuh easy listening gitu kan ya. Nah, jadi di sini ketika kalian mendevelop brand ya, itu yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi go to market. Makanya kita ngomongin di episode 1 dan 2 kita ngomongin tentang market share gitu ya. Kemudian create digital presence. Makanya saya minta teman-teman untuk bikin TikTok dan juga bikin Instagram dan harus ada 10 konten. Bahkan di Shopee juga ya. Karena kita akan masuk ke dunia digital. Sekarang itu ada revolusi industri 6.0. Jadi itu bukan 5.0 lagi, tapi udah 6.0. Nah, tapi terakhir kita bikin digital marketing strategi. Ya. Nah, kita lihat nih. Kita tuh kalau misalkan bikin bisnis ya, itu modal sudah banyak gitu ya. Kalau kita nggak maksimalkan dengan digital marketing, itu tuh kita adalah kaum-kaum orang itu dia ya. Nah, kita lihat nih di sini beberapa riset yang dilakukan secara internasional. 94% of the world population recognize the Coca-Cola logo. 94% orang di dunia itu mengenali logo Coca-Cola, fontnya Coca-Cola. Bahkan kalau ada bisnis-bisnis lokal yang dia pakai fontnya Coca-Cola, kok mirip sama Coca-Cola ya? Orang itu kayak gitu ya. Kemudian 86% customer prefer an authentic and honest brand personality on social network. 86% orang itu lebih menyukai ya konten-konten di sosial media yang branding itu yang konten itu organik, kontennya itu yang honesty gitu, seperti day in my life, kemudian konten about unboxing gitu kan tuh, dan konten ASMR ya, itu maksudnya tuh gitu, jadi authentic dan honest. Jadi mereka nggak suka tuh iklan, konten-konten yang sifatnya itu iklan banget gitu, kayak cuma memberikan keindahan produk doang, terus tidak ada narasi yang organik, itu mereka nggak suka gitu kan. Bayangin tuh gede banget angkanya 96% ya. Kemudian on average it takes 5 to 7 impressions for people to remember your brand. Jadi 5 sampai 7 impression to people remember your brand. Ya. Jadi satu orang itu harus melihat konten kamu itu 5 sampai 7 kali supaya dia ingat kamu punya brand. Gitu ya. Contohnya aja ya, kita tuh, saya tuh sama teman-teman tim Victoria ya, untuk ngekontenin produk sabutani aja ya, itu membutuhkan digital marketing itu yang sangat-sangat tinggi budgetnya. Supaya apa? Kita tuh nge-add semua, nge-add Shopee, nge-add TikTok, nge-add kita juga nge-add Instagram gitu ya. Karena apa? Supaya orang itu bisa minimal 7 kali lihat produk kita selama misalkan 1 bulan. Nah, kemudian 84% of people said they would be highly likely to recommend a brand they were emotionally engaged with them. Artinya apa? 94%. 94% itu orang pengen konten yang engagementnya tinggi. Artinya apa? Konten tersebut harus storytelling atau storytelling ya. Kalau dulu kalau kita ngomongin soal orang-orang yang suka nulis ya, itu adalah storytelling. Itu
bagus ya para grafiknya. Tapi kan storytelling di situ. Tapi kalau di konten itu story selalu itu. Jadi kita tuh berangkat dari permasalahan itu. Jadi kalau bikin konten itu kita berangkat dari masalah kita. Gitu ya. Kalau kita bikin konten, karena gini, kita bikin konten itu kan berangkat dari permasalahan. Artinya kalau kita bikin konten juga harus berangkat dari permasalahan juga. Gitu. Kemudian 77% of B2B marketers say that branding is crucial for growth. 77%. B2B marketer. Jadi kita bisnis to bisnis. Berarti kalau kita jualan sesuatu kan, fungsinya untuk orang yang bisnis, jadi kayak bisnis supplier ya. Jadi B2B bukan B2C. Kalau B2C kan bisnis to customer. Jadi dijual ke end user. B2B jadi dijual ke bisnis lain. Misalkan contohnya saya jualan packaging gitu ya, saya jualan plastik kayak gini nih, tuh plastik kayak gini nih. Nah, saya jual plastik kayak gini, atau nggak sih? Saya jual plastik kayak gini ya, itu dijualnya ya buat pemilik bisnis, buat mereka gitu ya. Jadi bukan buat orang-orang end user, bukan buat end customer. Saya jualan plastik lucu-lucu kayak gini. Gitu ya. Jadi merasa bahwa branding jadi orang-orang yang mereka jualannya barang supplier, barang-barang supplier kan itu juga harus branding. Jadi nggak cuma penjual baju fashion aja yang harus branding, tapi penjual kain pun kain ya untuk dibuat baju itu juga harus branding karena mereka adalah B2B marketers gitu, merasa bahwa ya, gimana saya gimana gimana caranya bisnis fashion tahu kamu jualan kain kalau kamu sendiri itu nggak melakukan digital branding gitu ya. Kamu nggak bisa memperlihatkan kain yang kamu punya itu gimana kainnya itu apa enggak kainnya lucu apa enggak coraknya gitu kan ya. Kemudian presenting a brand consistency across our platform can increase revenue by up to 23%. Ya, jadi kalau kita konsisten ngomong, kita konsisten branding, itu bisa meningkatkan revenue 8 sampai 20%. Jadi artinya kontennya itu convert ke uang. Ya. Yang kita sediakan itu, yang kita butuhkan itu kan itu. Ya, jadi di sini kita tahu ya bahwa penting banget loh untuk branding branding sebuah brand yang kita punya. Ya, karena bahkan itu siapa itu sangat dibutuhkan branding. Ya. Nah, the golden circle, teman-teman bisa baca sih. Golden circle ini adalah sebuah rumus untuk kalian bisa bikin konten yang relevan untuk customer. Ya, jadi teman-teman punya platform di Wattwan itu harus dimanfaatkan teman-teman ya. Jadi nggak cuma sekedar melihat saya present di sini atau bahkan melihat di YouTube dan lain-lain, tapi coba buka klik Wattwan itu bahkan setiap milestone-nya itu ada video-video perjalanan bisnis seseorang ya, ada yang mulai jualan sepatu, jualan baju, bahkan yang jualan berlian, harga mahal, gimana cara mereka itu bisa cuan. Nah, startup branding elemen, nah, itu kalau kita mau branding, itu elemennya itu ada banyak teman-teman ya, positioning, visual and voice actor pasti menarik gitu ya. Value proposition story ya, jadi kan orang pengennya engage tadi gitu, itu harus di story. Karena ada promise, ya, janji. Nah, jadi kita tuh masih janji tuh, produk kita tuh pasti adem, misalnya baju gitu ya, baju kita tuh pasti adem, terus nggak gampang luntur atau mungkin bajunya itu nggak rawang, berarti kan ada promise sih ya. Jadi dalam nanti ketika teman-teman bikin digital konten branding, pastikan ketika membranding itu ada 5 elemen ya, visual voice, position, promise, value, dan jadi kalian bisa ya ya tipografinya juga harus diperhatikan gitu ya, brand promise-nya gitu ya. Your business is contohnya nih, contoh dari brand promise nih. Your business is growing. Now what? Itu ngasih kayak what gitu. Jadi tulisan ini, tipografi ini ya, narasi ini itu bikin orang jadi tertarik untuk melihat ini kayak hook gitu, kayak clickbait kalau gitu tuh kayak gitu ya. Jadi ya bisnis saya lagi jalan, terus gimana caranya saya bisa omset saya itu bisa naik terus gitu. Orang kan pengennya kalau udah ya.
tetap 100 juta ya. Pas mungkin turun. Teman-teman saya ya, ini so far adalah semua adalah guidelines ketika kalian bikin ini konten branding, gitu ya. Ini adalah ilmu yang sangat bagus ya ini. Jadi, eh, jangan sampai melewatkan materi-materi yang ada di outline, gitu ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya, gitu ya teman-teman ya. Jadi Ignite 3 itu akan saya setting di tanggal 15 ya, tanggal 15. Artinya mungkin sebelum tanggal itu kita harus responsi dulu supaya ketika tanggal 15 kalian ketika masukin file ya itu sudah bagus visual ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya ya. Selamat siang, pagi, malam, selamat beraktivitas. See you.